Senervous apa kamu? Senervous sampai sekarang aja kalau ditanyain masih nervous. Tiba-tiba kayak trauma. No, ya dari kita siraman itu kayaknya antisipasinya tuh meningkat. Dan juga dikarenakan kita ada live, aku juga merasa kayak wow, oke, ini bukan cuma buat keluarga dan teman aja, tapi memang ya seluruh Indonesia. Makanya kan aku juga mikir kayak ya aku memang nikahnya sama Luna Maya sih, aku juga kadang lupa itu. Tapi yang pasti nervous banget, but I wanna get it done. Aku mau sah. Jadi itu aja sih yang paling aku pikirin. Tapi pas sudah dibilang sah, hijab kabulnya satu tarikan napas loh, luar biasa ya. Iya, iya. Well, so itu ada a conversation about that, right? Ada yang beranggapan, pastinya banyak perdebatan juga iya, kali perdebatan ya. juga, ya. Jadi ada yang bilang karena ada jeda sekian, terus tapi sebenarnya cuma deg-degan aja. Tapi napasnya tuh cuma satu. Aku nggak bisa kan, napas balik. Jadi kan sebenarnya banyak yang kayak menjadi perdebatan lah ya gitu. Kalau misalkan ijab kabul tuh nggak boleh ada jeda gitu, tapi ada perdebatan juga. Jeda itu apa sih meaningnya gitu? Jeda dia makan dulu, minum dulu kah? Atau misalkan jeda dia diem terus tiba-tiba ngeblanknya sampai bengong, bingung mau ngomong apa? Bengong gitu kan juga ada perdebatan. Tapi dan udah banyak banget diklarifikasi juga sama pemuka-pemuka agama yang aku rasa mereka kompeten lah di bidangnya dan menjawab bahwa itu adalah jeda yang sangat normal, jeda yang sangat diwajarkan untuk orang yang melakukan ijab kabul, yang orang tegang, orang apa, cuma sepersekian second lah ya, ibaratnya cuma 3 detik gitu. Tapi memang dihitung loh detiknya loh, kadang-kadang. Tapi memang muka aku kenceng banget. Kelihatan. Tapi memang deg-degan banget. And ini kan sama kakak yang Luna juga yang terus ada. Aku tau nggak pas kamu sempet kayak diem bentar gitu, wah Doni ngulang deh nih gitu. Ternyata bentarnya itu menurut aku sangat-sangat sebentar sih kayak dia seperdetik gitu dan oke, dia lancar. Terus pas bisa nggak ya gitu, karena saksi bilang si A bilang itu si pas A itu rasanya kayak jatuh tuh gitu. Oke, gitu. Dia seneng. Yes. Untung rapi ya jadi. Iya. Jadi Okay. memang Nah ya pasti nervous sekali, nervous banget dan ya. Kalau aku tuh lebih kayak oh my god lama banget nih gitu, kok nggak mulai gitu. Yeah. Sebenarnya bukan lama nggak mulai kan semakin lama semakin deg-degan kan. Iya. Gitu. Sebenarnya which is it's very beautiful gitu. Aku sangat menikmati sebelum mulai. Ustadznya juga membacakan ayat-ayat suci gitu. Tapi lumayan lama di aku jadi kayak oh my god, ini kok mau kapan mulainya gitu, jadi deg-degan di situ. Tapi overall it was nice. It was amazing. Something yang aku nggak bakal pernah bisa lupakan sih. Yeah. Untuk pakaian Luna sendiri tadi bagaimana dari asli welas dan juga ya jadi memang waktu kita plan nikah, aku memang mau aku tuh pengennya beda dari yang kebanyakan gitu. Bukan berarti pernikahan orang lain itu in general nggak indah ya, pasti punya sentimental memorinya sendiri-sendiri. Tapi buat aku mau jadi beda buat aku, bukan buat orang sih gitu. Jadi waktu kita bicara soal konsep, memang lebih banyak aku sih konsepnya, kayak Max pasti cuma iya setuju aja dan dia agree on many things yang aku lontarkan gitu, dan dia juga kayak oh ya bagus tuh, bahkan juga Max juga beberapa memberikan ide-ide juga. Tapi memang pada saat kita mengkonsepkan pernikahan ini banyak sentimental value yang aku pengen masukkan gitu. Nah, kita minum dulu bentar. Tapi dress itu amazing sih, aku aja kaget pas lihat saya. Wah, oh iya, dan itu lukisan yang ada di rumah kamu. Benar, jadi commemorate memory Bapak. ya jadi memang waktu kita mengkonserkan itu
jujur dress itu nggak ada di Benaknya, nggak ada pikiran. nggak ada di pikiran itu. Jadi yang ada adalah di dress aku yang putih, kebetulan desainer kita namanya Yafta Gunawan, tanya, aku pengen ada sesuatu sentimental value buat kamu, dia bilang gitu. Jadi nanti di dalam dress putih itu kalau diangkat itu printnya tulisan atau dia belum bilang tulisan, apa yang menurut kamu punya value yang kamu pengen taruh yang melekat di kamu. Terus aku bilang bapakku pelukis, oh itu bagus gitu. Bapak aku pelukis dan bapak aku udah meninggal, udah nggak ada. So gimana caranya dia ada di kami lah gitu hari itu. Dia bilang nanti aku akan print di dress putih yang hari kedua itu. Nanti kalau kamu buka itu akan ada lukisan bapak kamu. Oh my god, that's so beautiful gitu. Iya. Oke, aku kirimin, terus aku tanya ibuku, ibu lukisan bapak yang ibu suka yang mana? Oh banyak, dia bilang gitu. Lukisan bapakku ada ratusan, bahkan hampir berapa lah, hampir 1000 kali. Banyak, mau yang mana? Ya terus ibuku tuh kirim beberapa foto. Dan kenapa aku pilih itu, seharusnya ada foto yang kita berlima, keluarga. Cuma karena lukisannya udah agak apa sih, kayak ngelupas tuh apa sih? Iya. Ya meletek, tapi kan kalau lukisan tuh ya di store ya gitu, kayak karena dia cat Ya, catnya mulai minyak ya, pakai ya. minyak di kanvas itu, jadi karena bayi lembab mungkin apa dia agak Nggak jelas. iya gitu, sayang banget. Terus akhirnya yang ini lucu kali ya, karena nyala banget warnanya. So aku fitting kesekian ke Yafta waktu itu, aku bingung udah di print nggak sih, kok aku fitting bajunya kagak Kosong, polos. gitu, angkat kok belum ada gitu. Terus tiba-tiba Yafta bilang aku ada surprise gitu, ya keluarin lah itu, masih dummy dalam bentuk kertas, di print sama dia. Nanti aku bikinin kamu dress kedua kamu gini. Hah? Aku kan nggak pesen 2 dress ya. Misalnya 1. Terus bang, hah? Oh gitu. Terus di print, iya nanti aku payat, aku gini, hah? Aku sama sekali nggak kebayang gitu. Terus aku yang kayak, oh oke gitu, nggak tahu tiba-tiba netesin air mata aja. Pas sebulan kemudian, 3 minggu apa 2 minggu kemudian dress itu jadi dan aku fitting, dan aku kayak, oh my god. Dan aku nggak cerita ke kamu ya. Aku sengaja nggak cerita ke Max, aku nggak cerita ke ibuku. Aku mau itu jadi surprise buat ibuku dan juga Max gitu. Makanya bolak-balik ganti baju itu sebenarnya di luar kemauan, karena sebenarnya cuma dress yang pertama putih sama copot lengan aja, sama baju after party udah. Tapi karena di dress itu jadinya bolak-balik ganti baju, jadi ya udahlah, udah dibikinin sama desainer sama Yafta. And then it's a good surprise gitu. Surprise-nya jadi sangat-sangat menyenangkan. Dan karena itu aku juga bilang sama dekor aku, Tiros gitu, kayak Sally gitu. Sally, aku cerita soal dress itu, tapi please jangan ceritain ke Max, jangan ceritain ke keluarga aku mau kasih surprise ini gitu. Terus oh my god, dia bilang ya udah, nanti dekornya kita taruh sentimental value juga di situ. Jadi nanti aku akan buat satu sudut yang ada lukisan-lukisan bapak saya, jadi dipajang gitu, jadi sedikit ada memorabilia. Ayo suka banget sih. Itu jadi ada satu sudut yang memang ada lukisan bapak aku, dan juga beberapa kayak stationery gitu juga ada lukisan bapakku. Jadi yang Sampai akad itu juga ada di meja kan menu gitu, menunya terus gitu. ada di screen gitu tuh juga pakai lukisan bapak aku. Tapi di day 1 di akad, kalau di meja makan dan undangan ada. itu lukisan bapak aku juga. Ya. Jadi kita kasih di undangan fisik, kita kasih postcard, foto-foto lukisan bapak aku kalau yang terima fisik. Terus juga di undangan digital pun yang kesebar itu. Yang kesebar itu. Dan beberapa itu juga digabungkan ada lukisan bapak aku. So dari konsep itu semua sangat personal ya. Jadi memang
kita menggabungkan apa yang dekat di kita, makanya itu membuat jadi lebih terasa intimate, Ya. lebih personal lagi. Justru Mbak Asri itu masuk 2 minggu sebelum Hari akad. H. Jadi Mbak Asri itu kan kita undang, dia nanya, Lun, kamu siraman pakai baju siapa? Ya Mbak Asri aku udah bikin pakai, ya itulah baju apa namanya, bukan yang pink itu apa sih? Jumputan. Aku bilang jumputannya udah ada, aku bilang gitu, kebaik apa? Aku tuh mau ngasih kamu, dan semesta kan, dan menurut aku itu juga very personal ya, karena dia punya di semesta itu ditulis tangan, pakai material recycle dari kain-kain sisa. Terus aku kan memang suka dengan konsep itu, recycle, dengan everything about nature, terus juga warnanya warna alam. Oke, aku bikinin, tapi aku masih, aku tanggal 7 sebelum akad, aku ada melukat pagi. Kebetulan hotel di tempat kita akad itu di bawah tuh ada 2 mata air sumber ASI yang dipercaya sama orang sekitar lah, Mertirte katanya. Itu buat tempat mereka Mertirte itu kalau orang Bali itu buat mereka sembahyang dan mereka percaya air mata air itu suci gitu. Jadi banyak yang melukat, ada yang tahu kan melukat ya? Jadi mandi menyucikan itu. Dan ini tuh memang ketemu dua ini sungai gitu, dua mata sungai mata gitu. air. Jadi memang it's a holy water lah gitu. Terus aku bilang kita memang mau ada melukat di situ gitu. Aku bikinin apa yang kamu pengen ada di kainnya, selain ada lambang-lambang dari kayak batik yang tradisional yang melambangkan ini. Aku ada lukisan bapakku dan aku mau ada mukanya mamanya Maxim di situ. Kamu juga nggak tahu ya? Oh iya. Kita kan Kamu video call bilang, baru. iya. Tapi kan kamu nggak tahu kan apa yang kirim ke Mbak Asri kan, fotonya. Iya. Foto, I know, yang kayak gini. Iya. Iya. Terus aku kirim lukisan bapakku, aku kirim foto dia sama mamanya, dan kita belum lihat sama sekali. Dan Basri tuh sebenarnya lagi syuting, dia kabur dari syutingnya datang di acara akad, habis akad dia cabut dan melukat itu. Makanya kita pakai kain itu. So bermula semuanya very personal gitu, sangat-sangat yang di customize untuk kita. Jadi itu yang membuat jadi terasa lebih intim, lebih sakral dan lebih apa ya, kita nggak ngerasa ini artificial gitu yang kita lakuin hanya for the sake of marriage gitu. Itu yang aku pikirin sih. Jadi memang segala sesuatunya tuh dipikirin dan datang dari hati aku pengennya begini gitu, dan hasilnya ya seperti yang teman-teman lihat lah.